Hari kita datang senjanya bagus itu hari itu Itu memang pas kali itu. Udah naik bagus sih. Iya, saya lihat foto bagus kok. Iya. Pas foto di gelap. Itu beda. Ini mungkin dapat dalam kondisi. Hujan lagi. Iya. Ini memang bagus. Jadi ada ini terhormat ini, ada bupati sini, ada kepala Bank Papua dan juga staf dari Bank Papua ini. Berkaitan dengan kunjungan yang lalu datang lihat ada punya usaha kopi pacin. Ya. Jujur sebagai kepala daerah kita sangat senang ya kalau ada anak-anak Papua, baik perempuan, laki-laki atau mama-mama kan yang punya semangat berusaha. Nah, dari ngomong-ngomong yang lalu itu saya langsung telepon kepala Bank Papua ini. Saya minta supaya bisa memberikan perhatian lewat kebijakan Bank Papua kepada anak-anak Papua. Jadi mungkin Pak Johannes ketemu kah? Siap. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Ini supaya Bupati dengar. Jangan cuma orang bilang data pencitraan saja data benar-benar itu. Coba Ali cerita sedikit dulu. Ya, tindak lanjut dari kemarin kunjungan juga ini alhamdulillah dengan program yang memang saya merasa sinkron Bapak. Dalam artian untuk sebuah perubahan di bidang wirausaha ini memang ini sangat luar biasa. Sangat sinkron sekali. Artinya ini sebuah perubahan yang memang Bapak dorang mau ambil. Bapak dorang menjalankan dia. Dan memang ini yang kebetulan sebagai anak muda saya pribadi sendiri saya merasa bangga bahwasanya ada perhatian. Yang dimana ruang wirausaha ini saya sebagai anak negeri saya bisa isi. Jadi dengan program-program yang salah satunya dengan Bapak punya program yang sempat sudah cerita. Di sini saya akan sistemnya saya akan mengkader. Saya akan terus mengkader. Hari ini sudah mungkin 1 orang. Ketika dia sudah menguasai ilmu racikan di dalam, tinggal saya tanya dia, kamu buka katrada? Kamu buka katrada ini ada sistem yang ngatur gitu orang. Dan kalau kamu buka ini ada beberapa alat ini, kamu mulai dulu. Kamu mulai dulu. Kalau memang ada perkembangan, baru kita orang mulai naik ke tahap berikutnya. Ada ini sudah di Tanah Jawa itu sudah punya usaha. Artinya kalau saya bilang Tanah Jawa sudah berani usaha itu kan sudah punya modal kepercayaan yang luar biasa. Karena kita tahu persaingan di Tanah Jawa itu ketat. Nah, sehingga kalau sudah balik di sini bukan hanya untuk nanti diri sendiri, ini bisa menjadi role model untuk memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Ya. Sehingga kunjungan lengkap dengan Bank Papua, mudah-mudahan nanti dengan kebijakan diberikan semacam modal kerja. Ya, saya berharap ada bisa kelola ini baik dan bisa bertumbuh dan berkembang terus. Saya ingat waktu kunjungan saya pertama itu ada punya mimpi besar bahwa ingin buka cabang di seluruh bumi Cendrawasih. Saya punya teman yang punya apotek internasional. Ada salah satu di Kaimanas ini. Dia bilang dia dulu awal mula itu pekerja ikut orang dulu makan gaji. Begitu mungkin ada modal sedikit mulai buka usaha optik ini, buka di Jawa. Nah, dia bilang kalau kita usaha hanya dengan dia istilah satu kuda, usahanya satu kuda, mencari satu kuda, itu lambat, lari lambat maksudnya. Sehingga mimpi dia itu, mimpi dia sudah mulai kerja, saya harus pakai kuda itu banyak. Dengan saya punya kuda itu banyak, saya punya pendapatan itu cukup besar. Kalau ini untung Rp5, ini Rp5 dan seterusnya akan besar. Sehingga hari ini dia sampaikan bahwa dia punya toko optik sudah ada di seluruh Indonesia, itu ada sekitar 400 cabang. Luar biasa. Dan dia bilang cabang yang kurang potensi itu di Kaimana. Tapi karena semangat itu harus buka, sehingga walaupun mungkin kita rugi, tapi kantong kan 400.
satunya jebol, rugi, tapi yang lain masih tutup. Ada subsidi silang ya istilahnya. Istilah. Ya mudah-mudahan tadi mimpi Ade nanti dengan buka cabang di Bumi Cendrawasih ini bisa betul terwujud. Ya, Amin. nanti kalau ada event-event, ya kalau berkembang ada event-event, ada harus jadi semacam motivator untuk saudara. Jadi jangan buat malu bupati. Siap apa? Jadi mungkin mulai dari kopi ataupun yang lain. Saya bilang begini, toko 2 Putra kios itu, yang Oke. apa? Kilo 0. 2 Putra iya. Itu kan anak Papua. Bogra. Oh begitu. Iya ya. Bogra. Wah. Saya sering belajar itu. Bogra itu. Barangnya juga cukup lengkap itu. Lengkap. Iya, lengkap itu. Lengkap. Oh, Dia cerita, dia dan dia istri ya. Iya, Dia istri kan orang timur. iya. Dia Papua asli. Hampir Bogra punya adik. Saya pernah duduk wawancara dia. Pertama mulai modal dengan 5 juta. Dia pelaki kan pegawai negeri, ASN. Jadi mungkin pas ada gaji mereka sisihkan ada modal. Mulai usaha itu kan dia istri yang pegang full. Jadi istri terapkan itu pisah antara makan minum dan usaha. Nah, dan tiap hari dianggap untuk untung, satu hari itu 50.000. Entah masuk berapa ke berapa tetap harus 50.000. 50.000. Jadi dia punya motivasi untung 50.000. Nah, jadi Tuhan dia bilang dia bisa berkembang. Dan yang kedua saya lihat ya di situ waktu buka awal coba kita ingat itu jalan sepi. Betul. Sepi dan siapa mau belanja di sana? Betul. Ternyata rezeki orang itu Tuhan yang atur. Yang penting kita mau bekerja. Begitu Ade. Jadi ini mungkin Ade mulai dari kecil bisa lagi besar. Karena bicara UMKM ini bukan hanya pemerintah saja, juga saya berharap ada pihak-pihak dari perbankan, ya, dan juga ini harus kolaborasi dari kita sendiri juga. Kita sendiri punya kemauan untuk betul-betul bisa berkembang. Ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Bang Popo bisa tambah sedikit kan berkaitan tips-tips sedikit ini. Kita terima kasih ya sudah sambut kita di tempatnya. Luar biasa. Kayaknya sudah lengkap apa yang tadi Pak Bupati sampaikan. Cuman yang saya ingin sampaikan bahwa yang namanya usaha itu kan pasti ada tentangan toh. Oleh itu ya harus tetap maju. Dan satu hal sebagaimana Steve Jobs sampaikan, karena kunci sukses itu beliau punya prinsip hidup stay foolish, stay hungry. Kalau bahasa Indonesia itu tetap bodoh dan tetap lapar. Jadi prinsip Steve Jobs almarhum itu yang penemu Apple itu. Jadi dia tetap bodoh artinya dia dituntut untuk selalu belajar bagaimana mencari inovasi-inovasi baru demi untuk produk yang dihasilkan itu bisa laku di pasaran karena persaingan besar. Dan tetap lapar artinya bahwa dia tidak puas dengan satu usaha dia saja, misalkan kayak tablet dia bisa bikin laptop, komputer dan lain-lain. Dan tadi yang Pak Bupati sampaikan beliau punya teman yang punya optik internasional, saya ingat di Ambon juga ada itu besar malah itu optik internasional. Jadi pengusaha yang sukses salah satunya itu kita harus fight. Nah, cuman kelemahan kita biasanya dari sisi manajerial. Tadi Pak Bupati sudah buka kuncinya tadi itu contoh di toko 2 Putra itu istilah yang Pak Bupati sebenarnya tadi itu istilah uang hilang. Jadi setiap hari mereka itu menganggap ada uang yang hilang, tapi bukan buang di luar, tidak, dia simpan uang itu tidak ada. Jadi bisa 1 tahun baru dia buka, bisa 2 tahun baru dia buka. Artinya buka pun itu dalam rangka untuk pengembangan usaha, bukan konsumtif, apalagi berfoya-foya. Jadi pada saat dia lihat peluang, dia buka itu. Dia buka uang hilang. Saya juga sarankan demikian. Karena begini, saya orang perbankan. Pengalaman kita di bank itu dengan kondisi kita kayak gini, karena keseringan kita lihat buku tabungan itu, apalagi dengan adanya sistem digitalisasi perbankan ya, yang gampang saja kita transfer kayak mau beli barang lewat Shopee dan lain-lain, marketplace. Itu tanpa sadar akan habis. Mending kita sistem manual saja. Kalau saya sarankan.
ada teman saya di daerah transmigrasi di Fakfak Bumbrai, dia biasa taruh itu di kalian kongguan. Setiap hari pabuk minimal 50.000 kalau tidak 100.000. Mau dapat 100.000 satu lembar, 10.000 10 lembar. Jadi itu lebih aman dibandingkan saya taruh di. Karena kalau ditaruh biasa sih juga lihat. Tapi tetap kita harus berhubungan dengan bank. Kita tidak bisa nafikan itu, toh. Tapi stylenya terserah di sini. Kemarin Pak Juanda, jadi beliau pimpinan departemen khusus untuk urus masalah UMKM. Jadi saya sudah sampaikan ke beliau untuk kita push optimal. Maka saya tanya beliau, apakah mesin racikan kopinya itu masih kurang? Kalau masih kurang kita beli tambah. Kita beli tambah. Berapa itu? Paling 3 jutaan ya? 3 jutaan. Terus menyangkut masalah stok. Karena stok itu juga penting. Salah satu mayoritas dari pelanggan itu adalah bagaimana ketersediaan barang. Barang tidak ada, wah malas jadinya. Kita pergi sana juga paling habis lagi. Jadi itu penting, jangan sampai terputus. Kamu jumpo, kopi Vietnam habis. Jadi satu hal yang sedikit mengecewakan, kenapa harus habis? Tapi mudah-mudahan dengan ada pertemuan sore hari ini, besok-besok sudah habis. Nah, Pak Juanda saya sudah minta tolong, kebetulan beliau punya jaringan di Sorong ada. Saya minta tolong untuk konekan antara jaringan dengan hari, jaringan beliau di Sorong. Kan pesawat tiap hari ada, tiap hari. Mudah-mudahan stok barang itu tidak habis. Untuk menjaga kepuasan pelanggan tadi. Saya dan Adingas Pula ini, kita harus punya target setiap tahun kita bisa menciptakan pelaku usaha orang Papua, orang asli Papua ini, khususnya masyarakat Basudara Kaimana ini. Kita akan coba mencari konsep yang tepat supaya lewat dinas Perindakop yang kita sudah jalan tahun kemarin dan juga tahun ini, mungkin kita bisa bermitra dengan semacam yayasan atau lembaga yang betul-betul punya track record pengalaman yang bagaimana memberikan pendampingan toh. Karena kita kalau tidak diberikan pendampingan kadang itu agak sulit. Dikasih modal, syukur-syukur kalau modal ini dipakai untuk mendukung usaha. Jangan sampai modal ini begitu terima 5-10 juta pulang di rumah, lihat ini sofa tidak ada, TV tidak ada, parabola tidak ada, kita beli. Begitu beli semua uangnya tentu habis. Tapi pulang di rumah bagus. Tapi nanti berjalan sebulan, 2 bulan, mungkin kalau anak ada sekolah di Jawa, Bataria, papa, mama, ketemu butuh uang. Kalau sudah begitu, mau tidak mau barang yang ada itu, pikul lagi penjual. Jatuh ke pegadaian. Nah itu. Jadi selalu saya bilang, sebagus apapun suatu perencanaan tanpa didampingi oleh pendampingan, ini juga pembinaan. Mungkin ada yang bisa siap, syukur. Tapi kalau belum siap, kan saya. Dan dalam beberapa pertemuan di kantor bupati, banyak anak-anak Papua yang datang. Saya ngomong tegas, kalau kamu punya usaha sudah ada, bikin foto, bikin proposal, saya bantu. Dan saya minta harus berkembang. Kalau kita berkembang, bupati jauh di lapangan, atau saya turun di lapangan, besok kau datang kau proposal lagi, bukan yang proposal, bawa parang, bawa tombak pun saya suruh pulang. Kenapa? Orang Papua bukan hanya kau yang kita bantu, kita juga mau. Jadi kalau kita bisa berikan bantuan dan berkembang, kita bisa lihat yang lain. Dan juga jujur, saya sangat malu kalau saya tidak bisa menciptakan anak-anak Papua sebagai bangsa. Saya tunggu. Betul. Jadi tolong mari bantu saya. Bantu saya yang waktu bupati supaya mimpi ini betul-betul sedikit demi sedikit kita bisa mulai. Sehingga jangan cuma berpikir harus ASN, harus PNS dan seterusnya. Harus kontraktor. Nah, orang bilang garis tangan yang berbeda-beda. Tergantung kita di mana kita berada. Nah, semua kerjaan yang mulia.
Yang tidak mulia kalau kita kerja nakal, pencuri dan mungkin lain-lain. Tapi kalau kita dengan hati semua mulia, baik. Nah, jadi saya berharap itu sudah mudah-mudahan ada bisa sukses. Jadi saya sudah bilang saya punya staff, kita akan bangun satu ruang podcast. Podcast, jadi bupati akan podcast ini. Baik kepala dinas ataupun masyarakat yang kita anggap mungkin bisa jadi contoh. Ya, saya sudah bilang Pak Sekda, kita buat konsep, kita akan rapat. Jadi saya mau pimpinan-pimpinan OPD itu tidak berpikir kerja rutinitas saja, tapi harus berpikir di luar kerja rutinitas. Contoh kecil begini, saya kepala dinas Perindakop di sini. Saya punya tentu mitra saya pelabuhan, bandara dan mungkin yang lain-lain. Ya, seandainya kalau dia tanggap proses bongkar muat yang terlambat, sesungguhnya itu berdampak kepada harga barang. Ya, kalau itu betul-betul persoalan utama, dia akan undang dulu perusahaan-perusahaan pemakai jasa, ya, yang bongkar muat di pelabuhan. Dia dengar, dan juga mungkin pengusaha yang terlibat dalam proses itu. Kalau memang itu benar, dia harus rapat koordinasi dengan OPD pihak pelabuhan, supaya keterlambatan ini bisa diatasi dan lebih cepat. Konsep berpikir kita begini, kalau barang itu cepat keluar di gudang dan keluar di pasar, sudah tentu barang ini kan banyak. Siapa mau jual mahal? Artinya penekan harga. Iya, karena hitungannya pasti expire dan seterusnya. Mau tidak mau harus cepat. Contoh-contoh seperti itu. Jadi nanti kita rapat, pimpinan OPD buat kerja-kerja dia yang di luar kerja-kerja yang saya bilang itu, yang selama ini internal tadi, seperti yang mitra kerjanya dia. Eksternal dia harus punya akses di provinsi, bahkan di kementerian, ya, supaya ada kegiatan-kegiatan nasional yang masuk ke sini. Jadi dia akan buat dalam program kerja 1 bulan atau 3 bulan ataupun 1 semester, kasih ke kepala daerah. Jadi saya akan lihat ini sudah 3 bulan pencapaiannya bagaimana, saya undang untuk podcast. Ya. Dan kita buka, masyarakat tahu. Kau yang bikin, kau punya rencana kerja, pencapaianmu bagaimana? Kau pantas masih dipertahankan atau memang kita harus ganti? Susah itu. Begitu. Iya, betul. Karena kerja rutinitas dan bukan rutinitas. Itu. Mudah-mudahan podcast kita jadi baru kita buat seperti itu, baru kita cerita berkaitan dengan perjalanan seorang Freddy itu seperti apa sebagai pengusaha dan hari ini sebagai kepala daerah yang diberikan amanah oleh masyarakat. Luar biasa. Coming soon. Kira-kira begitu. Jadi yang lebih menarik nanti ada ruang yang panjang. Ini karena kita datang di sini berkaitan dengan bagaimana kita sama-sama memberi perhatian kepada adik laki-laki. Stabil ya. Dan sekarang kita mau minum apa? Barang sudah atau minum? Babuk apa? Tidak, kopi dia harus bikin sendiri, jadi harus bergeser lagi nih. Tidak apa toh. Sementara kita break dulu. Nah, baik sudah, kalau itu break. Saya mau informasi untuk Babuk juga dengan Bapak dorang semua. Alhamdulillah saya sudah mulai penanaman kopi juga Di kampung. Dan memang saya target untuk tahun ini saya harus punya 1000 pohon kopi Bapak. Karena seperti yang saya bilang di Bapak, saya tidak mau hanya jadi penjual saja, tapi saya harus jadi supplier. Produsen. Bagus tuh. Kita topang dulu tadi awal dulu. Saya bilang kalau dari Surabaya itu orang kan lebih tertarik itu jual kayak super mie, Indomie tapi ada toppingnya. Toppingnya pakai kornet kah, pakai sosis kah, pakai apa itu? Iya. Nah, itu saya pasti laku tuh. Surabaya kan lagi booming itu. Mie goreng pakai topping, kornet kah, Sekarang ikan cakalang kah. Sekarang begini deh. Proposal siap. Proposal siap. Mengajukan ke bupati. Saya harus itu baru
Nah, itu kan ke bupati untuk beli alat. Nah, silakan ajukan ke bupati beli alat. Berapa bupati restui, kurangnya nanti kita orang yang suka. Menyangkut masalah bahan baku itu tanggung jawab kita. Gitu Bang ya. Jadi ini kolaborasi antara pihak Pemda dengan Saya ke Sumut Rembang, gitu. Besok ini. jadi seperti Kalau saya nggak ada titik saya di staff, nggak apa-apa. yang bisa berjalan. Nanti saya monitor juga, bisa monitor juga. Saya katakan. Saya pikir tidak ada masalah, itu aman. Kalaupun dari Pak Bupati lambat, kasih tahu store nanti biar kita yang follow up. Siapa yang di luar tuh? Tapi buat nanti saya tuh Pak Bupati dan dia Bupati saya sudah luar. Ada beliau suka main-main. Jadi begitu. Harusnya kasih masuk ke orang juga, no? Saya monitoring, kalau juara nanti monitor, ada ya? Pemda sudah realisasi, kalau belum nanti kita nanti. Tapi untuk bahan baku, supaya terputus dari saat ini, tentu kan akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Dari sisi income juga pasti kurang. Nah ini kita hindari. Mudah-mudahan pertemuan ini memecahkan dan memberi solusi terkait dengan saat kejadian seperti itu. Terus bagus itu kasih sistem franchise ya. Franchise bukan berarti keluar daerah cari itu. Mungkin di kota ada satu gaji saja. Saya taruh taman kota lah, bikin kotor taman kota. Ini. Jadi kira-kira gimana ya Pak? Ya, tempatnya nanti yang memang diperuntukkan untuk itu. Boleh. Kita mau penertiban ini, pantai-pantai itu supaya lebih bagus. Ya, solusinya tadi di pinggir Gunung Pasifik sama Taman Jokowi Iriana. Oh iya itu sudah. Posmu satu di sana. Silakan. Jadi tempat itu deh. Siap. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Ada? Ya, teman. Terima kasih banyak. Sukses ya? Siap. Ada Habibie. Siap. Nama. Hari ini saya mengajak ketorang semua pemuda masyarakat Taimana pada umumnya, mari ketorang punya kebiasaan yang ketorang selalu meminta. Tapi hari ini harus ketorang menjadi pemuda yang kreatif, ketorang menjadi pemuda yang inovasi. Jadi jangan ketorang berharap, tapi mari ketorang usaha, ketorang berusaha supaya ketorang bisa bersaing dengan ketorang punya basudara yang ada di luar sana. Jangan kalah dari dorang, bah. Ketorang juga bisa. Hanya saja ketorang mau atau tidak. Kalau ketorang mau, mari ketorang sama-sama jalan.